Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitab was sunnah, melanjutkan dari pembahasan syurutu qabulil amal, dan itu telah kita selesaikan dan kita masuk pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu ma hiya syurutu qabulit taubati. Ma hiya syurutu qabulit taubati. Apa itu syarat-syarat diterimanya taubat? Apa syarat-syarat diterimanya taubat? Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya taubat yaitu al-iqla'u 'anidz dzambi bil qalbi wal jawarih. Ini enggak ada di buku. Enggak ada di buku. At-taubatu al-iqla' 'anidz dzambi bil qalbi wal jawarih. Taubat itu meninggalkan perbuatan dosa. Taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa dengan apa? Dengan hati. Dengan hati wal jawarih, dan juga anggota tubuh. Ini apabila taubat disandingkan dengan istighfar. Ini apabila taubat disandingkan dengan apa? Dengan istighfar. Maka dia lebih menitik beratkan pada hati dan anggota tubuh. Jadi meninggalkan perbuatan dosa dengan hati dan anggota tubuh. Apabila taubat ini tidak disandingkan dengan istighfar, maka mencakup keseluruhannya. Karena istighfar ketika disandingkan dengan taubat, maka itu apa? Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan, dan itu bil lisan, dengan lisan, sehingga kita mengucapkan apa? Astagfirullah. Astagfirullah yaitu talabul maghfirah, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula taubat. Taubat ketika disebutkan taubat saja tanpa disandingkan dengan istighfar, itu artinya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa tadi? Dengan cara meninggalkan perbuatan dosa. Kalau istighfar berarti lebih dititik beratkan kepada lisan. Makanya istighfar dan taubat ini adalah satu hal yang harus sering kita lakukan dimanapun kita berada. Ketika sedang berjalan, ketika berada di majlis, ketika berada di tempat makan, atau di mana saja, karena kita tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Bahkan para sahabat memperhatikan dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Bahkan sampai 100 kali.
Itu perhatian para sahabat sampai memperhatikan begitu detail, begitu rinci. Rasulullah di dalam majelisnya dihitung itu tidak kurang dari 70 bahkan sampai 100 kali. Dan tidak akan pernah rugi orang yang memperbanyak istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah rugi. Dan taubat itu tidak menunggu momen-momen tertentu. Kapan kita terjatuh dalam kesalahan, maka bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum turhamun. La'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Taubat akan membawa seseorang pada keberuntungan, tidak akan pernah rugi. Ditambah dengan istighfar. Dan Nabi SAW menjelaskan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh berbahagia orang yang mendapati pada catatan amalnya banyak istighfar. Dan istighfar ini gampang-gampang susah. Mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membasahi lisannya beristighfar. Tapi berat bagi orang-orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum ketika mereka wahum yastaghfirun, ketika mereka selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang masih diberikan kemudahan untuk beristighfar, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengadabnya. Berarti kita harus introspeksi diri. Kalau kita tertimpa musibah, kita sakit, berarti apa ini yang kurang? Apakah kita kurang istighfar, kurang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang bertaubat? Karena baik musibah ataupun penyakit itu disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosa kita. Bukan karena ketularan ini, kehujanan, kena AC, itu hanya sebagai pendukung saja. Dan ada hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa seseorang dengan diberikan penyakit. Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat orang yang diberikan musibah ataupun penyakit. Jadi kita lihat sisi baiknya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Tentang syarat-syarat taubat. Jawaban dari ma hiya syurutu qabulit taubah. Jawab, syurutu qabulit taubati hiya, syarat-syarat diterimanya taubat itu adalah, di sini disebutkan ada 7. Ada 7. Yang pertama, al-ikhlas. An takuna taubatul mudnibi khalisatan lillahi la li syai'in akhar. Ikhlas di dalam bertaubat, yaitu an takuna taubatul mudnibi, taubatnya orang yang berdosa, orang yang memiliki dosa, dia bertaubat khalisatan lillah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. La li syai'in akhar, bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena sebab lain, bukan karena tujuan lain. Tapi tujuan dia bertaubat karena memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan yang lainnya. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang dia betul-betul menyesal dengan perbuatan dosa yang telah dia lakukan, sehingga dia betul-betul ingin berlepas diri dari dosa tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, atau yang biasa diistilahkan dengan taubat apa? Taubat nasuha. Dan
sudah kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas merupakan pondasi dari setiap amalan. Dari setiap ibadah yang kita lakukan, pondasi awalnya apa? Ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita ketahui ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, an-nadamu an yandamal mudnibu ala ma fi'li minadh-dhunub, ala ma fa'ala minadh-dhunub. Ay yandamal mudnibu ala ma fa'ala minadh-dhunub. An yandam yaitu menyesali. Nadam penyesalan. Pertama, yang kedua apa? Penyesalan. Yaitu an yandamal mudnibu, orang yang berdosa itu menyesali ala ma fa'ala minadh-dhunub, atas apa yang dia kerjakan dari perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa yang telah dia lakukan menyebabkan dia betul-betul menyesal. Dan hanya orang-orang yang masih memiliki hati yang bersih yang dia akan menyesal apabila terjadi apa? Perbuatan dosa atau melakukan perbuatan dosa, dia langsung akan menyesal. Dia akan menyesal, kenapa saya melakukan itu. Dan penyesalan, an-nadam, merupakan salah satu bukti dia bertaubat. Penyesalan merupakan salah satu bukti dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-iqla', an yatrukal mudnimul ma'siyata allati fa'alaha. Al-iqla' yaitu meninggalkan. Maksudnya meninggalkan apa? Perbuatan dosa tersebut. Makanya an yatrukal mudnibu, orang yang berdosa tadi meninggalkan al-ma'siyah, perbuatan maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, allati fa'alaha, yang telah dia lakukan, yang telah dia kerjakan. Perbuatan dosa yang telah dia lakukan, dia tinggalkan. Kemudian yang keempat, adamul audati, an ya'zimal muslimu ala alla ya'uda ila dhanbihi. Adamul audah, tidak kembali, maksudnya tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. An ya'zimal muslimu, seorang muslim berazam. Nah, berazam ini maksudnya apa? Bertekad kuat. Bertekad kuat untuk apa? Ala alla ya'uda ila dhanbi, untuk tidak kembali. Untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosanya itu. Jadi harus ada tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosanya. Bukan yang biasa diistilahkan dengan taubat apa? Taubat sambal. Walaupun masih kepedesan, pedes belum hilang, taubat, tapi sudah punya keinginan apa? Wah, pengen coba lagi. Kalau bisa naik level. Ini orang zaman sekarang, pedes saja pakai level. Jadi memang betul sudah tidak ada keinginan untuk kembali lagi, untuk kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kelima, al-istighfar. An yastaghfirullaha minadz-dzanbi alladzi fa'alahu fi haqqillah. Al-istighfar ini karena apa? Karena berkaitan dengan hak Allah. Makanya an yastaghfirullaha, dia memohon ampun, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, minadz-dzambi, dari perbuatan dosa, alladzi fa'alahu, yang dia lakukan fi haqqillah, pada hak Allah. Kalau dosanya itu berkaitan dengan hak Allah, maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkaitan dengan hak adami, hak sesama manusia, ini yang keenam. Syarat yang keenam apa? Ada ul-huquqi, an yu'addiya huquqan nasi au yusamihu. Ada ul-huquq, yaitu menunaikan hak, mengembalikan hak
orang yang kita zalimi, apakah ketika kita ambil tanpa hak dengan cara mencuri ataupun begal ataupun dengan cara mencopet atau dengan cara apa saja, dengan cara yang tidak hak, harus dikembalikan. An yu'addiya, yaitu dengan menunaikan huquqan nas, hak-hak orang lain, au yusamihu, atau memaafkan. Minta maaf kalau memang berkaitan dengan apa, seperti kehormatan ataupun lainnya. Kalau berkaitan dengan harta, apakah uang atau harta dalam bentuk barang, ya dikembalikan. Jangan minta maaf tapi barangnya nggak dikembalikan. Atau misalkan berkaitan dengan hutangnya nggak dibayar-bayar. Ini juga ya maaf tapi nggak dibayar-bayar. Ini sama juga, belum menunaikan hak sesama manusia. Kemudian yang ketujuh, waktul qabul, antakuna taubatul mudnibi fi hayatihi wa qabla huduri mautihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yughargir. Hasanun rawahu Tirmidzi. Syarat yang ketujuh yaitu dia bertaubat di waktu masih diterimanya taubat. Kapan? Antakuna taubatul mudnibi, taubatnya orang yang berdosa itu fi hayati, ketika masih hidup. Wa qabla huduri mautihi, sebelum datang kematian. Jangan sampai ketika ketika akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakaratul maut baru dia menyatakan taubat. Maka ini sama seperti siapa? Fir'aun yang ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tidak akan mungkin selamat lagi, baru kemudian dia mengakui Allah Subhanahu wa taala. Mengakui sampai, dan pengakuannya pun bukan mengakui Allah Subhanahu wa taala tapi Rabbnya Musa. Masih pakai apa? Mas kata-kata yang tidak jelas. Jadi bertaubat pada waktu yang dimana taubat masih diterima. Bahkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Qabla an tatlu asy-syams min maghribiha, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Selama masih hayat di kandung badan, saat itulah taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat atau taubat nasuha, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Yang ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, asa rabbukum an yukaffiru ankum. Yang kalimat asa, para ulama ahli tafsir, apabila asa ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya apa? Wajib. Allah wajib. Wajib apa? Di sini bukan asa rabbukum, walaupun diartikan mudah-mudahan Allah atau Rabb kalian an yukaffiru ankum sayyi'atikum, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Berarti Allah wajib akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Bahkan tidak saja dihapuskan kesalahannya, bahkan wa yudkhilakum, akan memasukkan kalian jannatin, ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yang mereka usahakan itu ada di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana, kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atmim lana nurana, sempurnakan untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Ini juga berkaitan dengan cahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik terhalang untuk mendapatkan cahaya tersebut. Jadi di hari kiamat ketika manusia diperjalankan untuk menuju seperti timbangan, sirat dan lain sebagainya, akan diberikan cahaya, dan cahaya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Ada yang besar, ada yang biasa, ada yang kecil, bahkan ada yang hanya sebesar jempol kakinya, yang kadang nyala, kadang mati. Tergantung amal perbuatan di dunia. Dan itu ketika orang-orang munafik nggak dikasih, ketika di dunia mereka melakukan istihza, mengolok-olok orang yang beriman, gantian di sana mereka akan diolok-olok. Ketika mereka ngikut orang-orang yang beriman yang punya cahaya, dibilang balik ke sana, di sana dibagi-bagi itu. Sama kayak orang sekarang, di sana ada bagi-bagi sembako, orang pasti akan ngejar. Di sana dibagi-bagi cahaya, buru-buru ke sana datang. Ketika sudah pada nyampe sana, kemudian apa? Waduriba bainahum bisur. Kemudian dikasih tembok penghalang, pagar penghalang. Yang mereka sudah ketika ternyata nggak ada ini, nggak ada, pengen ngejar lagi, tapi sudah terhalang oleh tembok sehingga mereka tidak mendapatkan cahaya tersebut. Dan tidak bisa kita istilahnya numpang cahaya. Kalau kita di sini kan bisa mati lampu, tetangga nyala, bisa minta setrum atau minta cahaya. Di sana tidak bisa kita minta, karena kembali pada amal perbuatan masing-masing. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya selama masih belum sampai tenggorokannya. Selama dia masih hidup, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hambanya. Ini 7 syarat diterimanya taubat. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, penyesalan atau menyesali. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang kelima, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, menunaikan hak atau mengembalikan hak kepada yang berhak. Dan 7, dia bertobat pada waktu masih diterimanya taubat. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, itu yang berkaitan dengan syarat diterimanya taubat. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang baru, yaitu al-wala wal bara fil Islam. Al-wala dan bara di dalam Islam. Apa itu al-wala dan al-bara? Ini dijelaskan pada pertanyaan dan jawaban yang pertama. Ma huwal wala wal bara? Apa itu wala dan bara? Pertanyaan yang pertama, ma huwal wala wal bara? Apa itu wala dan bara? Jawab, al-wala'u huwa hubbullahi wa rasulih was sahabati wal mu'minin al muwahhidin wa nusratuhum. Wal bara huwa bughdu man khalafa Allah wa rasulahu was sahabata wal mu'minin al muwahhidin min al kafirin wal musyrikin wal mubtadi'in alladhina yatlubuna min ghairi Allahi shifaa'a wa rizq wal hidayah. Inna kulla mu'minin muwahhidin multazim lil awamiri wan nawahi syar'iyyah tajibu mahabbatuhu wa muwalatuhu wa nusratuhu. Wa kullu man kana khilafu dhalika wajaba at-taqarrubu ila Allah bi bughdihi wa mu'adatihi.
wa jihaduhu bil lisani wal qalbi bihasabil qudrati wal imkan wala siyama alladhina yasta'inuna bighairillah kullun yubghadu hasaba ma'siyatih. Jawab, al-wala. Wala itu atau biasanya wala itu diistilahkan dengan apa? Loyalitas. Loyal. Huwa hubbullahi, yaitu cinta kepada Allah atau mencintai Allah. Wa rasulih, dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Was sahabati, dan cinta kepada para sahabat. Itu sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wal mu'minin, dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Al muwahhidin, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nusratuhum, dan juga menolong mereka. Jadi cinta kepada siapa? Pertama cinta kepada Allah. Kemudian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cinta kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian cinta kepada seluruh kaum mukminin al-muwahhidin, yang mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menolong mereka. Ini namanya wala ataupun loyal kepada mereka. Wal bara, adapun bara yaitu berlepas diri. Huwa bughdu man khalafallaha, yaitu benci kepada orang yang menyelisihi Allah. Benci kepada orang-orang yang menyelisihi Allah. Wa rasulah, dan orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was sahabata, orang-orang yang menyelisihi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wal mu'mininal muwahhidin, dan orang-orang yang menyelisihi orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari golongan siapa? Minal kafirin, dari golongan orang-orang kafir. Wal musyrikin, orang-orang musyrik. Wal mubtadi'in, dan ahlul bid'ah. Alladzina yatlubuna min ghairillahi syifaa'a wa rizqa wal hidayah, yang mereka meminta kepada selain Allah. Meminta apa? Asy-syifaa, meminta kesembuhan. Padahal asy-syafi huwa Allah. Yang memberikan kesembuhan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang memberikan kesembuhan. Jadi orang yang meminta kepada selain Allah, meminta apa? Asy-syifaa, meminta kesembuhan. Wa rizqa, meminta rizki. Wal hidayah, dan juga hidayah. Kita tahu Ar-Razzaq adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membagi-bagikan rizki untuk para hambanya. Jangankan manusia, bahkan binatang yang melata, semuanya mendapatkan apa? Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang yang beriman, orang-orang kafir juga diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diberikan rizki. Fabtaghu indallahi rizq, maka carilah, mintalah rezeki itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal hidayah, hidayah juga kita minta hidayah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita selalu ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan apa? Hidayah. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayah apa yang dimaksud? Hidayatut taufik. Hidayah apa? Taufik. Karena hidayah taufik hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mampu memberikannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada orang yang dia cintai, kepada pamannya Abu Talib di akhir hayatnya. Sampai mengatakan, ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu karena ingin apa? Ingin pamannya mendapatkan hidayah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala saja yang bisa memberikan hidayah. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau yang Muhammad tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi
Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini hidayah apa? Hidayatul taufik. Berbeda dengan hidayatul bayan. Hidayah apa? Hidayatul bayan. Hidayah berupa penjelasan. Kalau hidayatul taufik, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau hidayatul bayan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan orang-orang yang diberikan ilmu bisa memberikan hidayah. Tapi hidayah dalam bentuk apa? Bayan, dalam bentuk penjelasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau yang Muhammad benar-benar bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Yang dimaksud hidayah apa? Hidayatul bayan. Jadi hidayah tadi ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan. Dan di sini orang-orang yang meminta kesembuhan, meminta rezeki dan hidayah kepada selain Allah, itu udah kita di orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan juga ahlul bid'ah. Inna kulla mu'minin muwahhidin, sesungguhnya setiap mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala multazim. Multazim yaitu konsisten. Konsisten lil awamir, terhadap perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan asy-syar'iyyah di dalam syariat. Perintah dan larangan di dalam syariat. Tajibu mahabbatuhu wa muwalatuhu wa nusratuhu, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mencintainya, untuk berloyal kepadanya, dan untuk menolongnya. 3 konsekuensi: mencintai, loyal, dan juga menolongnya. Kepada siapa? Setiap mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia multazim, konsisten dengan perintah dan larangan di dalam syariat. Konsekuensinya apa tadi? Mencintainya, kemudian loyal kepadanya dan juga menolongnya. Dan sebaliknya, wa kullu man kana khilafu dzalik, dan setiap yang sebaliknya, berarti siapa? Siapa? Tadi orang-orang kafir, orang musyrik, ahlul bid'ah. Maka wajibat taqarrubu ilallah, kita wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Bibugdihi, dengan membencinya, wa muadatihi, dan memusuhinya, wajihadihi bil lisani wal qalbi, dan jihad kepadanya baik dengan lisan ataupun dengan hatinya. Bihasabil qudrati wal imkan, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan. Jadi dijadikan kita benci dan juga memusuhi serta berjihad kepadanya dengan cara lisan atau hati, itu dijadikan sebagai apa? Sebagai ibadah. Sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kenapa kita benci? Karena bencinya kita kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala siyamal ladzina yasta'inuna bighairillah. Terlebih lagi kepada orang-orang yang selalu meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat jelas, wa idzasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Dan itu sudah menjadi janji kita ketika kita salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau ada orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan ibadah kepada selainnya, berarti telah melakukan kesyirikan. Kullun yubghadu hasba maksiati, sehingga masing-masing itu dibenci sesuai dengan apa? Dengan kadar maksiatnya. Jadi jangan samakan. Kalau ada orang yang baru terjatuh dalam satu kesalahan, jangan seperti kita membenci orang kafir. Jangan sampai kita membenci orang-orang musyrik. Beda. Orang yang beriman, dia terjatuh pada satu kesalahan, ya kita benci sesuai dengan kesalahannya tersebut. Jangan sampai istilahnya selesai seakan-akan seperti kepada orang-orang kafir. Tidak. Makanya kullun yubghadu hasba maksiati. Setiap orang dibenci sesuai dengan kadar maksiatnya atau kedurhakaannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar maka semakin besar kebencian kita, semakin kecil maka semakin kecil kebencian kita. Qala Allah Ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang yang beriman baik laki-laki ataupun perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'd, penolong bagi sebagian yang lain, atau wali bagi sebagian yang lain, berloyal kepada sebagian yang lain. Dan tentunya sebaliknya, orang-orang kafir juga seperti itu. Jadi orang beriman, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu saling menolong, saling berloyal kepada sesama mereka, sama orang-orang yang beriman. Jangan kepada orang kafir. Kemudian yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam awthaqu ural imanil hubbu fillah wal bughdu fillah. Hassanahul Albani bimajmu'i turuqih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awthaqu ural iman, tali keimanan yang paling kuat. Apa tali keimanan yang paling kuat? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah merupakan tali keimanan yang paling kuat. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani dengan seluruh jalan periwayatannya. Kemudian yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghada lillah, dan benci karena Allah, wa a'ta lillah, dan memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan tidak memberi karena Allah. Ada orang yang memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Kalau memberi karena Allah mungkin mudah difahami, tapi kalau tidak memberi karena Allah maksudnya gimana? Seperti apa? Seperti misalkan kita diminta untuk bangun kuburan supaya jadi tempat wisata religi, kita nggak mau ngasih. Berarti kita nggak mau ngasihnya karena apa? Karena semata-mata Allah, bukan karena wah saya rugi ngasih itu, saya juga nggak dapat pendapatan dari situ. Nah, ini beda lagi. Karena orang yang memang ngasih ingin mendapatkan supaya lebih banyak lagi, ya nggak apa-apa, nanti itu kan hasilnya kembali. Itu berarti ada memberi karena ada satu tujuan. Ini dia tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman. Sungguh telah sempurna keimanannya. Ada orang yang diminta sumbangan atau diminta bantuan. Saya minta bantuan. Kenapa? Maaf, anak saya menghamili ini, harus bertanggung jawab, jadi harus ngawinin. Dia nggak mau kalau kayak begitu. Berarti dia tidak memberi karena bukan nggak enakan atau saudara, akhirnya kita kasih. Berarti kita memberi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah satu kemungkaran. Ya, harus diperhatikan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya'i wala syuhada yagbituhumul anbiya'u wasyuhada'u yaumal qiyamati bimakanatihim minallahi ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qala hum qaumun tahabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwal yata'atunaha fa wallahi inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala nurin la yakhafuna idza khafa an-nas wala yahzanuna idza hazina an-nas. Wa qara'a hadhihi al-ayata ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu muhaqqiq Jamil Usul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillah, sesungguhnya
di antara hamba-hamba Allah, ada di antara hamba-hamba Allah la unasan, sekelompok orang. Ada sekelompok manusia, mahum bi anbiya, mereka bukan para nabi. Wala syuhada, dan bukan pula orang-orang yang mati syahid. Ini nanti di hari kiamat. Dia ada sebagian orang, sekelompok orang yang mereka itu nabi, bukan. Orang yang mati syahid juga bukan. Tapi yagbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti mereka diirii, para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Bisa bayangkan, para nabi dan orang yang mati syahid sampai iri terhadap mereka. Bimakanatihim minallahi ta'ala, dengan kedudukan yang mereka peroleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang-orang yang istimewa, sampai-sampai para nabi iri terhadap mereka. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tukhbiruna manhum, beritahu kami siapa mereka, orang-orang yang sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri kepada mereka. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mereka itu hum qaumun, mereka adalah suatu kaum tahabbu bi rauhillahi ala ghairi arhamin bainahum. Mereka adalah kaum yang saling mencintai. Tahabbu bi rauhillah di sini disebabkan apa? Ai bil Quran. Mereka saling mencintai Allah karena dengan Al-Quran. Maksudnya betul-betul tulus dalam saling mencintai, padahal ala ghairi arhamin bainahum, tidak ada hubungan kerabat. Tidak ada hubungan kerabat, tapi cintanya itu melebihi dengan kerabat. Dan ini memang banyak nyata, ada orang yang kalau sama orang lain begitu apa? Begitu besar. Padahal dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan saudaranya biasa saja. Yang seperti ini jarang. Dan itu tadi karena apa? Karena Al-Quran, karena keikhlasan dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan karena wala amwal yata'atunaha, bukan karena harta yang dia berikan, karena ini saling suka ngasih, ini suka ngasih, bukan hanya semata-mata itu. Fawallahi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, inna wujuhahum lanurun, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu bercahaya. Wa innahum la'ala nur, dan mereka berada di atas cahaya. Wajahnya bercahaya dan berada di atas cahaya. Maka sangat terang sekali. Makanya disebutkan seperti apa? Seperti bulan purnama. Wajah-wajah mereka yang sangat bersinar. La yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak pernah takut ketika orang-orang merasa takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas, dan tidak pernah bersedih ketika orang-orang bersedih. Wa qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak merasa takut atau tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih. Yang namanya wali itu nggak ada rasa takut dan tidak pernah bersedih. Ini para wali Allah subhanahu wa ta'ala yang kedudukannya diirii sama para nabi dan para orang-orang yang mati syahid. Dan para wali Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah, mereka itu disebutkan bahwasanya wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya wali adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang gila. Jangan nanti, ya itu kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang gila kan enggak punya rasa takut, enggak pernah bersedih. Makanya menjadikan orang gila sebagai wali. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima, waja'anis salafi man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa 'ada fillahi fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat amatun
wa qad sarat amatan mu'akhatun nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahli syai'an. Telah datang athar dari para salafus saleh yang mereka mengatakan man ahabba fillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha fillah, dan benci karena Allah, wa wala fillah, dan berloyalitas berwala karena Allah, wa ada fillah, dan memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, sesungguhnya loyalitas Allah, pertolongan Allah akan didapat dengan cara seperti itu. Dengan cara apa? Tadi, cinta karena Allah, benci karena Allah, berloya karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Dengan cara itu kita akan mendapatkan apa? Pertolongan dari Allah ataupun loyalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Walan yajida 'abdun, seorang hamba tidak akan mendapati ta'mal iman, manisnya keimanan, wa in kathurat salatuhu, walaupun banyak salatnya, wa saumuhu, dan banyak puasanya, hatta yakuna kadzalik, sampai dia melakukan itu. Melakukan apa? Tadi yang pertama, cinta karena Allah. Walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi kalau cintanya bukan karena Allah, bencinya bukan karena Allah, loyalnya bukan karena Allah, dan memusuhnya bukan karena Allah, maka tidak akan merasakan manisnya iman. Waqad sara amatan, dan sudah menjadi perkara yang umum, mu'akhatun nas ala amrid dunya. Biasanya seseorang merasa dekat, merasa menjadi kerabat, menjadi teman dekat, itu karena apa? Karena urusan dunia, karena punya bisnis yang sama, karena ada kerjasama, karena ada perkara-perkara dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an, dan itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya sedikit pun. Tidak akan bermanfaat di akhirat nanti. Mungkin manfaatnya di dunia dia akan bisa mendapatkan keuntungan, tapi di akhirat itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Kemudian yang keenam, ihris ala hubbil mu'minin al-musta'inina billah walau nabazahumun nasu bil alqabil munaffirah wabta'id an kulli man yad'u ghairallah wa yunkiru 'uluwallah ala arsyihi fahuwa minal mubtadi'in. Ihris, bersungguh-sungguhlah ala hubbil mu'minin, untuk mencintai orang-orang yang beriman, al-musta'inina billah, yang selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada selainnya. Walau nabazahumun nasu bil alqabil munaffirah, walaupun mereka yang hanya meminta pertolongan kepada Allah itu diberikan gelar-gelar buruk yang membuat orang lari. Seperti gelar apa? Wahabi. Awas, Wahabi. Orang mau berangkat haji sudah didoktrin dulu. Nanti nyampe sana, hati-hati. Jangan mau terima buku-buku yang dibagi-bagikan gratis. Dan ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaino ketika orang menyebut Wahabi itu, kalau disebutkan beda dengan apa yang dia yakin, berarti Wahabi. Dan sudah di doktrin tadi, kalau berangkat umroh atau haji, kalau ada yang bagi-bagi buku gratis, jangan terima. Kalau ada yang ceramah, jangan didengarkan, tutup kupingnya atau lari. Bukannya orang yang memiliki fitrah yang bersih, nyampe sana malah penasaran. Apa? Dapat buku dibaca, benar semua yang diajarkan. Ketika mendengarkan ceramahnya, benar semua yang diajarkan. Akhirnya, wah, ini yang benar nggak benar ini siapa? Jadi beda dengan orang yang memang hatinya sudah terkunci. Wah, hati-hati nanti saya begitu. Benar, ada itu nggak mau dengar. Jangan nggak mau. Karena memang hatinya sudah terkunci. Tapi orang yang hatinya masih dipenuhi dengan fitrah, masih bersih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya. Diberi alqab, laqab ataupun gelar al-munaffirah yang membuat orang lari. Gelar Wahabi ataupun pemecah belah umat, tidak NKRI, atau gelar-gelar yang bikin orang takut. Sekarang lebih gencar apa? Salafi, Wahabi digabungkan. Mereka ngerti apa itu Salafi, apa itu Wahabi.
Dan wabta'id, jauhi an kulli man yad'u ghairallah, setiap orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang menyekutukan Allah. Atau wa yunkiru uluwallahi ala arsy, atau orang-orang yang mengingkari Allah di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Orang yang mengingkari kita jauhi. Fahuwa minal mubtadi'in, karena orang yang seperti adalah termasuk ahlul bid'ah. Jadi tinggalkan atau jauhi orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang yang mengingkari akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Allahu taala alam, mungkin ini saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.